Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwina Windy Pinasti dengan NPM 211443025. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelompok 6. Kelompok 6 menyajikan negara hukum dan penegakan hukum. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Bapak T. Heru Nurdiansyah, MPD. Negara hukum. Menurut Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan tersebut berarti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri. Tujuan negara hukum berdasarkan rumusan dalam pembukaan UUD 1945 terkandung hakikat dan tujuan dari negara hukum, yaitu pembatasan kekuasaan melalui aturan yang ditetapkan dalam UUD 1945, pembatasan kekuasaan dengan melindungi hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan melalui sistem demokrasi. Selain itu, negara harus menjamin tata tertib dari perseorangan yang menjadi rakyatnya dan pemeliharaan hukum di samping dijaminnya kebebasan dan hak warga negaranya. Konsep negara hukum. Konsep negara hukum dalam Anglo-Saxon dikemukakan oleh Albert van Dixie, salah seorang pemikir Inggris yang juga seorang penulis buku, mengemukakan terdapat 3 unsur utama the rule of law. Yang pertama, supremacy of law. Kedua, equality before the law. 3, constitution based on individual right. Unsur negara hukum. Sudaro Gautama mengungkapkan ada 3 ciri atau unsur negara hukum. Yang pertama, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Maksudnya adalah, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terdapat negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. Yang kedua, asas legalitas, yang berarti bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Konsep penegakan hukum. Yang pertama, total enforcement charge. 2, full enforcement compaction. 3, actually enforcement compaction. Konsep penegakan hukum yang bersifat total menuntut agar semua nilai yang ada di balik norma atau hukum turut ditegakkan tanpa terkecuali. Konsep yang bersifat full yang menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat. Lembaga-lembaga penegakan hukum. Pertama, kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk melakukan penjagaan keamanan dari berbagai macam ancaman yang ada di dalam negeri. Selanjutnya, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas untuk melakukan penuntutan yang sikap dari jaksa untuk memberikan perkara kepada pengadilan negeri yang mewakili wewenang sehingga akan dapat dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pemutusan oleh hakim. Selanjutnya, hakim. Hakim memiliki tugas untuk melakukan pelaksanaan pengadilan sehingga akan dapat melakukan penegakan hukum serta keadilan. Selanjutnya, advokat memiliki tugas untuk melakukan pemberian layanan terhadap masyarakat dalam melakukan pencarian keadilan di pengadilan. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas untuk melakukan pemberantasan korupsi
yang dilakukan dengan cara profesional dan intensif. Lembaga Penegakan Hukum Indonesia oleh hakim. Kehakiman memiliki fungsi yaitu satu, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan di tingkat manapun. Kedua, mengawasi perilaku para hakim agung dalam menjalani tugas dan fungsinya. Ketiga, menjadi penghubung di antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman. Keempat, melakukan monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman. Daftar penanya saat kelompok 6 presentasi. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam PowerPoint dan tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.